Gimana sih Bu Rati? Apa jangan-jangan Bu Rati pulang ya? Oh iya, jangan-jangan pulang. Kayla, kamu tahu nggak tadi Tante Yasmin itu pergi kemana dia? Tadi pas Tante cantik teleponan, Kayla sempat dengar Tante bilang apotik. Keren kan, Pak? Pak, langitnya mendung, Pak. Kalau sampai hujan, kasihan Tante Yasmin. Kamu tenang aja ya. Mudah-mudahan Papa bisa nemuin Tante Yasmin sebelum hujan. Oke? Yasmin! 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 Ah! Tolong Ibu! Mereka mau bunuh Ibu! Yasmin, Ibu takut! Yasmin! 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 Ibu di mana ya? Pak, stop Pak, stop. Bapak mundur Pak, Baik. Ibu. Ibu, Yasmin, Ibu, tolong Ibu ya. Tolong Ibu, orang jahat itu ya. Ibu, nggak ada orang jahat Ibu. Ayo Ibu, jangan di sini ya, Lihat ada Yasmin ayo Ibu. Ibu kenapa Ibu? Ibu bilang sama Yasmin, Ibu kenapa Ibu ngapain di sini? Mereka jahat Yasmin. Mereka siapa? Siapa yang jahat? Siapa yang berani jahatin Ibu? Jahat itu. Gak ada Ibu, gak ada orang jahat Ibu, gak ada yang bisa jangkitin Ibu sama Yasmin. Kasih tahu Yasmin, Ibu gak ada orang jahat. Mereka bunuh ayah kamu. Siapa orang jahatnya? Siapa yang udah bunuh ayah? Kasih tahu Yasmin, Ibu. Ibu, tolong! Tolong! Ibu bangun Ibu!
Silakan duduk, Pak. Kayla di mana, Pak? Dia di mobil. Gimana ibu kamu? Ya, begitulah, Pak. Maaf, tapi kalau boleh tahu, kenapa ibu kamu bisa kayak gitu ya? Ibu begini karena ibu pernah... Karena ibu pernah melihat ayah dibunuh di depan matanya. Ya dulu waktu saya masih kecil, ibu udah sering tantrum, cuma masih bisa dikontrol. Tapi makin kesini, tantrum ibu udah gak bisa stabil lagi kayak dulu. Oke. Maaf lagi. Kalau boleh nih, kalau boleh saya tahu, siapa yang sudah membunuh ayah kamu? Nggak tahu, Pak. Waktu kejadian itu sebenarnya ada saya, tapi saya masih bayi dan saya juga nggak ingat apa-apa. Tapi waktu itu ibu pernah ke kantor polisi dan polisi bilang kalau kejadian itu karena kecelakaan biasa. Tapi ibu tuh berisi keras kalau misalkan ayah tuh dibunuh sama orang. Tapi nggak ada yang percaya dan itu yang bikin ibu jadi kayak gini sekarang. Iya ya, saya mengerti. Tapi gimana pun juga dalam hidup kita, pasti kita akan melewati beberapa kenangan yang sangat pahit dalam hidup kita. Tapi tugas kita harus bisa berdamai dengan itu semua. Tapi saya yakin kok, kau pasti bisa melewati itu semua. Terima kasih banyak, Pak Rangga. Oh iya, kamu kan harus kembali lagi ke rumah sakit untuk ngecek kondisi kamu. Tapi gini, kalau kamu keberatan untuk pergi ke rumah sakit dan ngecek kondisi kamu, apa perlu saya panggil dokter ke sini? Nggak usah, Pak. Nggak usah, terima kasih banyak, Pak. Saya lebih baik di rumah, saya bisa jagain ibu saya. Oh, oke. Ya udah, kalau gitu saya izin pulang dulu ya. Tapi ini kalau nggak keberatan ya, boleh nggak saya masuk ke dalam ya sebentar untuk ngecek kondisi ibu kamu? Boleh, Pak. Maaf, saya nggak bermaksud apa-apa. Nggak apa-apa, Pak. Saya minta maaf. Kok lu bisa ada di sini juga? Gue temannya Yasmin. Gue juga psikiater yang selama ini ngerawat Tante Rati. Tante Rati? Iya, ibunya Yasmin. Udah lebih dari 3 tahun, makanya gue sama Yasmin dan juga ibunya ya lumayan dekat. Gue juga kesini pengen ngecek kondisinya Bu Rati. Oh iya, tadi suster bilang kamu kabur dari rumah sakit. Makanya sekarang aku sini susulin kamu untuk ngecek kamu. Ya, aku minta maaf, Dok. Aku sebenarnya juga nggak mau ngerepotin siapa-siapa, tapi dokter tahu sendiri kan kalau ibu lagi tantrum.
Ibu tantrum karena ibu nggak dapat kabar dari aku, makanya ibu langsung nyari aku. Oh iya Yasmin. Saya kan mau ngeliat kondisi ibu kamu sebentar. Boleh, ayo dok, kita cek ibu. Sini dok. Bentar ya Pak. Bu. Bangun Bu. Ada dokter Romeo. Tante. Ibu, kenapa ibu? Loh, ibu kenapa? Bunuh. 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 Yasmin. Yasmin, ibu takut Yasmin. Dia pembunuh. Dia pembunuh ayah kamu. Dia pembunuh ayah kamu, Yasmin. Bukan ibu. Ini Parangga yang bantuin kita tadi. Parangga bukan pembunuh. Dia pembunuh. Dia pembunuh. Tante tenang dulu ya. Enggak dokter, saya nggak akan bisa tenang dokter. Dokter tolong tangkap dia. Dia pembunuh.